Saya menyampaikan juga, ya memang PLN ini adalah urusan pusat. Tapi apakah kita pemerintah daerah hanya duduk diam? Harus tinggal diam. Ya, harus tinggal diam. Makanya itu saya bilang, nah bagaimana solusi konkretnya? Yaitu lakukan pendekatan dan komunikasi ke sana untuk supaya kasus ini bisa diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Pertama-tama saya sampaikan atau mengucapkan selamat untuk masyarakat Kutai Timur. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap sejahtera. Baru-baru ini atau 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 16 Juli tahun 2023, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Kutai Timur di kawasan pemerintahan Bukit Pelangi. Hampir dapat dipastikan bahwa semua fraksi menerima terkait dengan KUA PPAS tahun 2024 yang disampaikan pemerintah, diterima dengan catatan pandangan-pandangan fraksi dari 7 fraksi. Kemudian 1 fraksi yang tidak hadir, yaitu fraksi Nasdem karena ada kegiatan di Jakarta. Hampir satu bahasa yang mendesak pemerintah daerah agar supaya segera merealisasikan pembangunan yang telah dianggarkan. Termasuk salah satunya adalah fraksi Golkar, di mana kita ketahui bahwa fraksi Golkar adalah duit tunggal pemerintah antara Ardiansah Sulaiman dan Kasmidi Bulang. Fraksi Golkar justru menyoroti dinas-dinas terkait yang ada hubungannya dengan kemaslahatan masyarakat. Katakanlah seperti dinas PU, Perking, dan pertanian. Yang menarik dari pandangan-pandangan fraksi itu adalah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelum kita membahas itu, saya perkenalkan dulu tamu saya malam ini. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Faisal Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semakin jenggot semakin bagus. Iya kan? Iya. Ada yang kita mau bahas, tetapi sebelum kita membahasnya, kita tampilkan dulu cuplikan dari video atau pidato dari Bung Faisal Rahman. Silakan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri pemandangan umum, izinkan kami mengingatkan kembali apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Sungguh luar biasa pencapaian kita sebagai penyelenggara negara, pemerintah daerah. APBD tahun 2023 sebesar 5,9 triliun dan target 2024 justru naik menjadi 8,1 triliun. Tidak malukah kita dengan APBD sebesar itu? Masyarakat Kutai Timur masih harus menderita berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mencetak KTP, akte, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Tidak malukah kita saat ini masih ada 36% desa di Kutai Timur yang masih gelap gulita karena masih belum menikmati sinar lampu PLN. Meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat, tetapi apakah pemerintah daerah hanya duduk diam dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan? Selain urusan penerangan juga tidak malukah kita masih banyak desa-desa di Kutai Timur yang masih belum bisa menikmati fasilitas air bersih? Tidak malukah kita
pada rencana APBD tahun 2024 yang fantastis 8,1 triliun, tapi masyarakat masih harus menderita dengan jalan berlumpur. Bahkan tahun 2023 APBD kita 5,9 triliun. Di dalamnya terdapat multias sebesar 1,3 triliun. Sampai dengan bulan 7 ini tidak ada satu koral pun yang melekat di jalan berlumpur itu. Sementara masyarakat menunggu bertahun-tahun. Namun para pejabat kita hanya sibuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah. Tidak malukah kita, masyarakat Kutai Timur, sebagai komponen yang membuat APBD kita melimpah, tapi mendapatkan pelayanan kesehatan yang kurang baik dalam hal subsidi BPJS? Pemkab Kutai Timur, tidak malukah kita dengan kasus yang baru kami temukan, masyarakat Kutai Timur harus membayar dengan uang pengobatan pribadi sebesar 4,5 juta rupiah selama 2 hari perawatan di Rumah Sakit Pratama, sementara pasien tersebut adalah pemilik BPJS aktif. Alasannya hanya karena tidak tersedia dokter spesialis anak atau dokter spesialis penyakit dalam. Sampai kapan masalah ini terus tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita? Fraksi PD Perjuangan mengkhawatirkan dengan semua ketidakmaluan itu akan memunculkan tagar ganti bupati 2024. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Kita hidup di daerah yang luar biasa, di mana APBD kita menggunung, tetapi masyarakat sering terlupakan. Ini PR terbesar kita. PR terbesar kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan harus kita benahi dan perbaiki bersama. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum. Oke, baik. Setelah kita menyaksikan atau mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Faisal Rahman sebagai pembawa pidato, ada hal yang menarik dari situ, yaitu narasi yang disampaikan. Narasi inilah yang membuat seakan-akan ada keguncangan terkait dengan apa yang disampaikannya. Katakanlah seperti, tidak malukah kita? Lalu saya mau bertanya kepada Bung Faisal Rahman, apa yang Anda maksudkan dengan tidak malukah kita? Ya, jadi begini Om WP. Ya. Sebelum pelaksanaan rapat paripurna itu, saya masih di dapil. Jadi saya hari Minggu itu saya masih di dapil. Yeah. Dan saya memutuskan untuk segera pulang karena saya bersosialisasi juga dengan masyarakat di dapil saya. Yeah. Jadi Minggu malam itu saya memutuskan harus segera pulang karena saya harus menyusun pandangan fraksi PD Perjuangan terhadap nota pengantar yang disampaikan oleh Pak Bupati pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Jadi dalam perjalanan itu Om WP, saya kan biasa begitu. Kalau saya misalkan mau menyampaikan ada rapat, saya di dalam perjalanan itu selalu berpikir. Berpikir apa yang harus saya sampaikan, apa yang mau kita pandangan-pandangan fraksi yang kita sampaikan. Apalagi saya kan baru keliling nih, keliling. Habis bertemu dengan konstituen dan masyarakat. Ya kan nggak bisa kita nggak naik helikopter, kita naik mobil kan. Jadi dalam perjalanan itu, yaitu narasi dengan kata-kata tidak malukah kita itu sebetulnya cerminan ke diri saya itu. Karena saya ini sebagai penyelenggara pemerintah daerah juga. Kan kita ini dalam Undang-Undang 32 itu disebutkan penyelenggara pemerintah daerah itu adalah pemerintah daerah bersama DPRD, pemerintahan daerah itu. Nah saya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kan merasa juga. Jadi saya berpikir dalam perjalanan itu nggak malukah kita kan? Nggak malukah kita anggaran kita besar? Kok jalan masih begini? Terus saya juga kan dalam perjalanan itu pun saya menemukan laporan dari masyarakat yang itu juga termasuk salah satu yang saya angkat di dalam pandangan praksi kita. Makanya disebutkan di situ tidak malukah kita dengan temuan yang kami baru temukan. Terkait dengan kejadian itu karena saya dapatkan di lapangan pada saat keliling itu. Jadi saya berpikir nggak malukah kita APBD besar begini? Apa yang Bung Faisal Rahman temukan ketika dalam perjalanan itu?
Ya, yang pertama kan perjalanan ini tentulah hampir rata-rata kan perjalanan di tempat kita itu ya itu juga diakui oleh Kepala Dinas PU. Dari 1.000 kilometer jalan kabupaten kita itu kan baru berapa saja yang kondisinya baik. Dan itu juga kita dalam rapat kerja dengan antara Banggar dengan TAPD juga pernah sewaktu itu dibahas. Kita punya kilometer jalan kita itu kan 1.000 kilometer jalan kabupaten. Dan kondisinya juga sudah disampaikan masih belum terlalu baik lah. Jadi masih banyak yang rusak. Maksudnya itu yang Bung temukan itu adalah termasuk tadi itu. Tidak malukah kita anggaran besar tetapi jalan kita masih berlumpur? Ya, yang saya karena di dapil kami, dulu kan namanya dapil 4 ya. Itu kan ada 8 anggota DPR. Termasuk salah satunya saya. Dan ke-8-8-nya bukan berarti APBD 2023 itu perjuangan kita pribadi. Ke-8-8-nya menyepakati dan menyetujui dan mendorong untuk terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan itu. Makanya di dalam pembangunan infrastruktur jalan yang tahun 2023, dapil kita itu, dapil 4, kita mendapatkan 4 program. Ya kan? Yang pertama simpang 4 kali orang menuju Bangun Jaya. Simpang Garuda menuju Bukit Permata, Susuk menuju Perupuk, dan Seriung menuju ke Manuba. Yang Anda atau yang Bung maksudkan ini adalah proyek Multies. Ya, Multies yang kita sudah masukkan di dalam APBD 2023. Nah, saya kan kalau ke dapil itu ditanya terus tuh. Saya juga punya akun media sosial TikTok. Itu ditanyakan, Pak, kapan ini simpang 4 kali orang ini jalannya diperbaiki? Betul. Saya bilang sabar. Kita sudah alokasikan itu 81 miliar. Lelangnya sudah dilaksanakan. Tinggal menunggu pemenangnya. Nah, itu yang saya bilang anggarannya sudah ada, tapi ini belum dilaksanakan terus. Sampai sekarang kan sudah bulan 7 ini. Ini masuk triwulan ketiga kalau tidak salah ya. Awal triwulan ketiga. Sudah kita 7 bulan kita sudah mau membahas APBD perubahan ini di bulan 8. Nah, sementara yang murni aja kita belum terrealisasi. Betul. Belum terrealisasi. Makanya itulah narasi itu semacam berteriak terus di alam pikiran saya itu. Nggak malu ke kita kan, nggak malu ke kita. Ya, jadi itulah yang saya tuangkan, saya tuangkan di dalam pandangan praksi kita. Makanya malam itu setelah dalam perjalanan saya selalu WA dengan staf ahli. Susunkan ini poinnya, saya sampaikan semua, dikirim, ada koreksi, terus dilakukan seperti itu. Sementara dalam perjalanan, karena kalau saya datang di sana kan besok harus kita baca kan. Gitu. Nah, itulah yang mungkin yang terjadi Om Bebe gitu. Jadi kenapa muncul narasi tidak maluka itu ya berdasarkan itu tadi. Jadi Bung Faisal Rahman sebagai bagian dari penyelenggara daerah ini merasa malu ketika anggaran besar ini tetapi kita tidak mampu mewujudkan segera apa yang telah disepakati bersama di DPR dan pemerintah. Betul, itu yang terkait dengan yang salah satunya juga dengan pelayanan BPJS. Saya ketika menemukan kasus itu langsung kontak seluruh yang berkepentingan. Kepala Dinas Kesehatan saya kontak menyampaikan isu itu. Kepala BPJS juga saya kontak. Kepala Rumah Sakit Sangkuliran juga saya kontak. Artinya, saya berharap sih itu satu-satunya kasus yang terjadi. Tapi apakah itu satu-satunya kasus yang terjadi? Belum tentu. Siapa tahu kasus itu karena terlanjur berlarut-larut diulang-ulang, tidak pernah ada yang sampaikan itu. Jadi, makanya saya berpikir kemarin, apakah saya perlu ekspos ke media? Akhirnya, setelah saya temukan kasus itu, saya sampaikan. Ini tetap harus kita sampaikan ke media. Agar ini tidak berulang di tempat lain. Karena kan paskes kita kan banyak yang penyerapan. Ya itulah. Nah, tapi alhamdulillah dari kasus yang kita temukan itu kita respon apresiasi untuk dinas-dinas terkait. Sampai tadi pagi saya kontak Kepala BPJS Pak Herman menyampaikan itu dan ada rapat koordinasi pagi tadi terkait dengan yang disampaikan. Kasus itu. Ini luar biasa karena kan apa yang disampaikan itu bukan hoax. Bukan. Kemudian langsung direspon juga oleh pengambil kebijakan terkait dengan BPJS. Ya, itu yang saya bilang. Kritikan tanpa solusi. Kritikan gimana caranya? Kritikan itu kan kita harus carikan solusinya. Ya makanya saya mengkritik nggak diam. Saya mengkritik, saya sampaikan ini perbaikannya harus dilakukan oleh siapa. Ya kan? Nah, oleh siapanya itu saya cari siapa yang berkepentingan untuk menyelesaikan ini.
Nah, saya kontak orang-orang yang berkepentingan Iya. itu, dan alhamdulillahnya responnya baik dan cepat. Iya, iya. Nah, sehingga kemarin setelah itu, karena kemarin kan saya temukan itu, saya adukan itu hari libur ya. Iya. Jadi hari Senin sore saya sudah dikontak sama kepala rumah sakit. Iya. Ibu itu menyampaikan, Pak Faisal, kita sudah kumpulkan seluruh perawat yang menangani pasien itu di Iya. tanggal 21 itu. Dan benar, Dibedah kasusnya. dibedah kasus itu. Iya, iya. Dan benar, pasien itu ada dirawat tanggal 20, tanggal 21. Disampaikan terkait beberapa hal. Iya. Nah, yang salah satunya memang ada dugaan benar. Ada oknum dokter yang melakukan penjualan. Ini sedang kami usut. Dan kita, makanya ada statementnya, kami akan tindak tegas kalau ada pelanggaran. Itu saya apresiasi, Pak. Iya, iya, iya. Karena kalau itu kita tidak sampaikan, kan itu tidak akan ada Dan perbaikan. itu kan salah satu fungsi anggota DPR sebenarnya. Iya. Bagaimana sebagai fungsi melekat Betul. untuk mengontrol. Iya, artinya gini, kalau saya memberikan kritik, bukan saya tidak mencari solusi, Iya, jadi iya, iya. jangan bikin kritik-kritik Iya, tanpa iya, solusi. iya. Loh, hari itu juga saya harus cari solusinya, siapa yang berkepentingan untuk menyelesaikan itu. Dan hari itu juga, dan sampai laporan terbaru, Kepala Dinas Kesehatan sudah meluncurkan staf dari Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit Sangkulirang untuk mengecek itu. Dan ini yang kita harus apresiasi semua. Iya, iya, iya. Jadi kan kita ini kan di kabupaten tidak selalu mendengar baiknya. Betul. Jadi kalau ada seperti itu direspon cepat dan ditindaklanjuti, saya rasa ini hal yang positif. Iya. Itu yang saya apresiasi Iya. ya dari. Dan kemudian ada juga yang menarik tuh. Tidak malu ke kita. Masih ada sekitar 36% Ya, desa-desa kita ya, belum dialiri oleh listrik. ya. Nah, bukan ke listrik itu memang bukan kewenangan daerah. Kenapa saya lakukan dan saya sampaikan itu, Pak Om Epe? Ya. Saya termasuk salah satu yang saya kunjungi itu Desa Sandaran. Mhm. Ya, yang Desa Sandaran itu ternyata PLN tidak bisa masuk karena ada tumpang tindih izin dengan PT Kayan. Oh. Jadi PLN tidak masuk ke situ karena itu wilayahnya PT Kayan. Nah, siapa yang memberikan izin PT Kayan? Kayan, ya. Kan pusat. Mhm. Nah, maksud saya kan harus ada upaya cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu, berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Makanya dalam pandangan saya menyampaikan juga, Ya. ya memang PLN ini adalah urusan pusat. Tapi apakah kita pemerintah daerah hanya duduk diam? Harus tinggal diam. Ya, harus tinggal diam. Makanya itu saya bilang, Ya. nah bagaimana solusi konkretnya? Yaitu lakukan Ya. pendekatan dan komunikasi ke sana. Untuk supaya kasus ini bisa diselesaikan. Ya, ya. PLN sudah siap kok untuk masuk. Kenapa saya kan saya keliling kemarin itu, termasuk salah satu yang saya datangi adalah Kecamatan Sandaran. Iya, iya, iya. Itu di Susuk Tengah. Saya kemarin datang. Saya sampaikan, nah itu udah gugahan hati juga. Saya di sana kan nggak ada hotel ya. Yeah. Jadi saya tinggal di rumah warga. Yeah, kan? yeah. Jadi saya pun jadi berpikir, nggak malukah kita? Ya gitulah tadi. Iya. Makanya itu yang tidak malukah itu sebetulnya itu kritikan ke dalam diri saya sendiri, ke saya sendiri. Iya, iya. Makanya yang saya sampaikan juga di dalam forum paripurna, yang ada di situ kan semua penyelenggara pemerintahan daerah, Betul. DPRD semua, dan ada pemerintah di situ, ada. Nah, kenapa saya bahasa tidak malukah kita? Maksudnya kita itu ya kita semua ini gitu. Nah, saya membacanya begini, bahwa Bung Faisal itu ingin menggugah rasa malu kita atau rasa malu para penyelenggara di daerah ini agar supaya betul-betul serius mengurusi daerah ini, apalagi dengan anggarannya besar. Ya begitu, itu yang maksud saya. Karena itu tadi kayak saya tidur di rumah warga sambil aduh, nggak malu kan kita kan gitu. Iya. Jadi ya makanya itu kritikan kepada diri saya sendiri, karena saya juga penyelenggara termasuk bagian dari itu. Nah, ini yang saya coba sampaikan juga di dalam ruang paripurna itu. Iya. Kepada kita semua. Jadi makanya bahasanya nggak malu kah kita gitu. Iya, dengan APBD besar ini. Bayangkan. Nah, kalau sekarang apakah pembuatan KTP itu apa yang saya sampaikan itu benar? Ya mari kita cek. Pak, bayangkan yang kita harapkan, apa solusi dari kritikan saya yang pertama, tidak malukah kita? Masa APBD kita besar, 18 kecamatan untuk perekaman KTP kita tidak bisa adakan? Itulah yang saya bilang, 2024 adakanlah.
prioritaskanlah itu alat cetak KTP di seluruh kecamatan kita. Iya. Supaya yang mau merekam KTP, seperti membuat akta kelahiran, itu tidak perlu lagi orang dari Karangan datang ke Sangatta. Terus memang apakah selama ini memang tidak Itu maksudnya kan perekaman KTP itu Bang, untuk wilayah Sangsaka aja adanya cuma di 2. Sangkulirang dengan Kaliorang. Iya. Jadi kalau Karangan mau perekaman KTP orang, datangnya ke Sangkulirang ke Kaliorang. Makanya itu kata-kata saya, nggak malu ke kita. Dalam APBD kita yang besar, untuk perekaman KTP aja, masyarakat kita perlu berjam-jam berjalan. Iya. Bahkan kalau dari sampai ke kabupaten, itu bisa berhari-hari. Dan belum tentu apa belangkau KTP-nya habis, apa segala macamnya. Itu bisa terjadi sampai berhari-hari. Nah, kritikan saya yang pertama, yang tidak malukah kita itu, solusinya apa? Ya adakan di 2024 di seluruh kecamatan alat perekaman KTP sehingga orang terdekat di kecamatan, paling tidak di kecamatan itu mereka bisa melakukan perekaman KTP. Ya, pelayanan publik adalah bagian dari kebutuhan publik yang memang yang harus disiapkan. Ya itu tadi. Ya, apakah di Sustapi tidak bekerja? Karena para sarana terbatas kan, jadi harus seperti itu. Iya. Makanya kita harus mensupport. Ya. Nah, kesadaran ini harus dibangun ke siapa? Kan seperti dinas mungkin selalu mengusulkan, di Sucapi dia selalu mengusulkan, tapi anggarannya tidak pernah ada. Nah, ini kita support nanti 2024 ini harus 18 kecamatan ini terisi penuh. Itu satu. Kedua, atau selanjutnya, tidak malukah kita? Desa-desa kita masih banyak yang tidak teraliri dengan air bersih. Nah, apakah kenyataan itu juga yang Bung Faisal dapatkan di lapangan? Ya, nggak mungkin saya bicara kalau itu nggak ada. Misalkan contoh, saya kemarin salah satu yang saya datangi adalah Pelawan. Ya. Di Pelawan itu kan nggak ada air bersih. Di tepian Terap juga. Saya kemarin di Susuk Tengah. Di Susuk Tengah saya diskusi juga masyarakatnya. Kalau di sana sudah ada Spamdes. Spamdes sudah jalan. Nah, tapi kan ini semua kan masih banyak di desa-desa lain yang belum ada. Dan itu juga saya bertanya, nggak malu ke kita? APBD besar. Sementara kita di sini misalkan seperti di kota menikmati air bersih, di sana sudah listrik nggak ada, air bersih nggak ada. Nah, saya terkait dengan BPJS pelayanan kesehatan Bang WP terkait dengan fasilitas. Yang saya kritisi itu bukan subsidi dari pemerintah. Pemerintah kita sudah menganggarkan 39 M untuk menganggarkan untuk mensubsidi masyarakat kita yang tidak punya BPJS. Yang kita kritisi itu adalah pelayanan paskanya. Jadi pelayanan rumah sakit ketika pasien itu berobat menggunakan BPJS. Bukan hanya sekedar difasilitasi, kemudian ketika mereka sampai ke rumah sakit, kadang-kadang BPJS jadi lupa. Iya, itu yang kasus yang saya sampaikan itu kan. Dia BPJS-nya aktif, tapi tetap harus membayar 1.700.000. Dan harus membayar obat yang tadi dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Kenapa saya tanya, Ibu kemarin berapa sekitar yang Ibu beli obat? Bayangkan Om Epe, itu kejadian yang saya tanya. Saya tanya itu begini, Ibu waktu beli obat gratis, waktu Ibu beli obat itu, disarankan beli obat bagaimana? Jadi kami itu Pak katanya di hari pertama, jadi perawatnya bilang, Ibu ini harus ada obat yang di luar, dibeli. Mau dibeli sama Ibu atau dibelikan oleh pihak rumah sakit. Ya orang namanya nggak tahu kan, dia bukan dokter, ya udahlah dibelikan. Akhirnya dibelikanlah sama pihak rumah sakit. Obat itu dibawa ke ruangan, terus begitu itu obat mau diaplikasikan, misalkan mau disuntikan, Ibu ini harus dibayar dulu. Jadi itu dibayar dulu baru dipakaikan. Itu terjadi terus 2 hari itu saya tanya, Ibu berapa? Saya Pak datang ke sana bawa uang 3 juta. Uang yang saya 3 juta itu sepertinya habis. Mungkin sekitaran 2.800.000. Saya waktu itu 4.800.000. 2.800.000. Ditambah dengan 1.200.000 ketika dia. Nah, pasien itu OMWP masuk tanggal 20. Tanggal 21 ada orang yang melapor ke saya. Ada pasien di Rumah Sakit Sangkulirang tidak punya BPJS dirawat. Kan ini baru 2 hari, tanggal 20, tanggal 21. Nah, tanggal 21, saya bilang kalau saya mau uruskan UHC-nya, kirim KTP dan KK. Dikirim KTP tanggal 20, 2 jam dibantu oleh dinas sosial. Dan ini juga saya memberikan apresiasi kepada dinas sosial kita yang bekerja cepat untuk memproses. Dalam proses itunya, kalau pekerjaan itu dilakukan baik, kita harus apresiasi, Pak. Betul. Saya apresiasi itu. Betul. Dinas kesehatan kita, kalau ada yang UHC itu respon cepat. BPJS respon cepat. Itu semua kita apresiasi. Yang saya kritisi bukan anggaran untuk penyediaan BPJS-nya. Yang saya kritisi itu adalah
pelaksanaan pelayanan Implementasinya di bawah. Iya, bagi rumah sakit yang bekerja sama dan bermitra dengan BPJS, Iya. memberikan pelayanan kepada pasien yang memiliki kartu. Itu yang kita kritisi dan Iya, itu iya, yang saya bilang diperbaiki. Kenapa pasien yang tadi itu harus membayar 1.700.000 pada BPJS aktif? Didiagnosa pasien itu penyakit dalam. Di rumah sakit Sangkulirang tidak ada dokter spesialis penyakit dalam. Makanya dia tidak bisa klaim BPJS-nya. Nah, saya bilang kalau begitu, kalau semua pasien yang punya BPJS dirujuk ke sana, terus penyakit dalam atau penyakit anak, spesialis anak, itu BPJS-nya nggak bisa dipakai, MP. Kenapa? Karena di Pratama itu tidak ada dokter spesialis anak dan penyakit dalam. Jadi kalau ada orang punya BPJS, anak-anak sakit, dirujuk ke rumah sakit Sangkulirang, itu BPJS-nya nggak bisa dipakai karena nggak ada spesialis anak. Jadi dia kalau belajar di situ jadi umum. Jadi biar untuk apa dong? Nah, tadi saya dijelaskan tuh sama Pak Herman. Jadi harusnya rumah sakit Sangkulirang tidak boleh merawat orang itu. Jadi opsi yang diberikan, saya bilang Pak, gimana kalau begitu? BPJS-nya nggak bisa dipakai, rugi dong orang masyarakat. Pak Faisal dalam rapat menurut Pak Herman tadi saya sudah sampaikan. Kalau rumah sakit Sangkulirang, Pratama Sangkulirang tidak punya dokter anak dan tidak punya penyakit dalam, dia pada saat menerima pasien di UGD ditangani dokter umum itu boleh untuk mengendalikan daruratnya. Tapi setelah itu selesai, daruratnya selesai, hanya dua opsi yang boleh ditawarkan oleh rumah sakit Sangkulirang. Dirawat di puskesmas atau dirujuk ke kabupaten yang punya dokter spesialis terkait dengan itu. Jadi opsinya itu tidak ada rumah sakit Pratama Sangkulirang merawat. Jadi hanya ada dua opsi itu. Kalau rumah sakit Sangkulirang merawat, maka pasien harus mengeluarkan uang pribadi. BPJS yang nggak bisa dipakai. Oh, kan ini ada kasus begini kita jadi paham. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya pemerintah daerah segera menyiapkan dokter anak dan dokter ahli penyakit dalam di rumah sakit Sangkulirang. Jadi mungkin saja bukan hanya rumah sakit Sangkulirang, mungkin di rumah sakit lain juga terjadi kasus yang sama. Ya, sepanjang itu penyakitnya penyakitnya. Nah, kalau rumah sakit Kudungga kan semua dokter spesialis penyakit ada. Makanya tadi Pak Herman menyarankan juga kalau misalkan ini mau dilakukan adalah sebagai mutasi dulu sementara. Jadi dokter yang dari rumah sakit Kudungga untuk melayani dulu ke sana. Nah, itu mungkin menjadi salah satu solusi. Kalau pemerintah kita belum bisa menyiapkan, karena menurut informasi memang sebetulnya sudah ada dokter itu yang kemarin di rumah sakit Sangkulirang, karena insentifnya tidak cocok, rendah. Makanya mengundurkan diri. Makanya kan solusinya kalau begitu bagaimana? Ya rubah insentifnya, sesuaikan aturannya supaya dokternya bisa bertahan di sana dan mau kan. Nah, yang seperti itu maksud saya ketika terjadi ini kan masalah di Sangkulirang ini kan sudah lama maksud saya. Kenapa kok tidak ditindak cepat untuk dilakukan? Atau memang lama, mungkin sudah lama terjadi. Akan tetapi belum ada temuan seperti apa yang Bung Faisal temukan di sana sehingga tidak bunyi temuan itu. Ya itulah maksud saya. Jadi maksud saya jangan anti dengan kritik saya. Saya ini yang saya sampaikan itu bukan hoax. Yang saya sampaikan itu realita di lapangan. Dan saya setelah saya memunculkan kritik itu, saya nggak diam. Saya cari solusi gimana. Membantu mencarikan solusi gimana. Itu yang luar biasanya Bung Faisal ini. Karena setiap temuan itu pasti dicarikan solusinya, bukan hanya sekedar mengkritisi keadaan, tetapi bagaimana membantu. Apalagi Bung Faisal kan bagian dari penyelenggaraan daerah ini. Kan saya juga bagian dari itu. Artinya, kayak saya sampaikan itu, kalau misalkan ini tidak bergaung ini, apakah itu akan disikapi, Pak? Nah, misalkan seperti tadi yang saya sampaikan, pembangunan infrastruktur. Kalau kita sudah gaungkan, terus tidak ada kesadaran juga, wah itu sudah saya nggak paham sudah itu. Tapi saya Pak Om BP, yang saya mau sampaikan, kritikan terkait dengan pelaksanaan penyerapan itu, bukan saya lakukan dan bukan saya baru sampaikan bulan Juli. Artinya mungkin Om BP silahkan dicek di media sosial saya. Di tanggal 29 bulan April kalau nggak salah, bulan Mei, bulan Maret, ada paripurna. Saya meminta waktu itu paripurnanya kebetulan full. Ada semua hampir OPD itu ada. Pak Bupati juga ada. Nah, saya
minta waktu instruksi, Mhm. mengingatkan kepada pemerintah. Ya. Itu tanggal 29 bulan Maret Ya, ya. 2023. Saya bilang kalau bisa segera ini penyerapan. Kenapa? Karena silpa kita tahun 2022 itu OMB 1,5 triliun. Itu silpa hasil LHP, hasil laporan hasil pemeriksaan BPK. Itu silpa kita 2022 itu 1,5 triliun. 1,5 triliun. Silpa kita. Ya, ya. Artinya anggaran yang tidak terpakai. Betul. Nah, makanya di bulan 3 tanggal 29 Maret 2023 Mhm. saya menyampaikan, mengingatkan. Ya. Dan saya waktu itu juga, nanti bisa dicek di media sosial saya sampaikan Pak Bupati harus memberikan ketegasan kepada seluruh OPD untuk segera menyerap APD. Nah, itu bulan 3 loh saya udah ingatkan. Jadi kita bukan nggak ingatkan kan. Ya, ya, ya. Nah, sampai dengan bulan 7 itu kenapa saya harus gaungkan lagi? Ya. Ya, dengan tadi narasi tidak malu ke kita Ya, gitu. ya, ya. Ya, itulah. Nah, kemudian kan narasi-narasi itu sebenarnya sangat menarik. Tetapi yang paling menarik dan membuat seakan-akan gedung DPRD di Bukit Pelangi itu riuh ketika ada premis, Ya. iya, bahwa fraksi PDI Perjuangan khawatir jika persoalan pelayanan masyarakat, pembangunan yang lambat, akhirnya nanti ada tagar yang muncul ganti Bupati 2024. Jadi itu kan itu. Makanya ketika saya turun dari penyampaian itu, saya kan dikerumuni wartawan di meja. Ya, Jadi mau konfirmasi terkait dengan itu. ya, tagar itu. Tagar itu, saya bilang itu tagar bukan, jangan ditulis jangan ditulis di media bahwa PDI Membuat tagar Iya, 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 iya. ganti Bupati 2024. Aha. Tolong jangan ditulis itu ya. Iya, Saya iya. sudah ingatkan wartawan. Aha. Bahasa saya kan itu nanti silakan ada dicek Iya, berulang. aha. Artinya dengan apa tadi yang saya bilang kan, Iya. dengan yang tadi tidak malu ke kita, Iya, tidak iya, malu iya, ke iya, kita. iya, iya. Kalau ini semua tidak bisa diselesaikan, Iya. fraksi PDI Perjuangan itu khawatir. Iya, betul. kan? Ya kalau diselesaikan berarti kan kekhawatirannya hilang. Saya membacanya begitu. Iya. Saya membacanya lengkap bahwa ada kata yang dihilangkan sebenarnya, sehingga di grup-grup WA juga tuh heboh tuh persoalan tagar dan Ya. tempat itu. Saya Seolah-olah- mau masuk komentar, udahlah. Seolah-olah bilang, PDI mengeluarkan tagar ganti ganti bupati nah, itu dia. 2024. PDI juga dulu ganti presiden 2019 nggak repot, Jokowi masih menang. Jadi artinya nggak usah takut tagar kan? Nah, itu. Kan kemarin juga waktu ketika ada tagar ganti presiden 2019, ya kita bilang kan ngapain sih takut tagar kan Betul, gitu. betul. Padahal itu tagar juga dikeluarkan oleh partai yang tidak mendukung kita kan. Ya. Ya kita dibilang ngapain sih takut tagar. Nah, Ini ada bahasa partai yang tidak mendukung kita. Artinya kan selama ini kan PDI Perjuangan di Kabupaten Kutai Timur dipandang sebagai salah satu partai yang mengambil sikap ya Oposisi, terhadap ya. yang pemerintah. nah ini saya mau sampaikan Om BP terkait dengan PDI Perjuangan oposisi. Ya, Om BP ini jejak digitalnya masih ada. ya, ya. Tahun 2022 Hmm. itu pemerintah sama seperti tahun ini. Ya, ya, ya. Itu pemerintah menyampaikan nota pengantar KUA PPAS Ya, APBD 2023. ya, Om BP ini perlu disampaikan juga ke masyarakat. ya. Yang diajukan anggaran pada waktu itu untuk APBD kita 2023, pemerintah itu hanya mengajukan 3,6 triliun. 3,6 triliun. Iya, Haha. di dalam nota pengantarnya Iya, itu, iya. nota pengantar dari pemerintah daerah disampaikan di paripurna di hadapan DPR. Itu disampaikan bahwa nota pengantar dalam KUA PPAS bahwa APBD Kutim untuk 2023 Ya. 3,6 triliun. Hmm. Waktu itu hanya ada 2 fraksi. Ya, ya, ya. Fraksi PDI Perjuangan Ya. dengan fraksi P3 Hmm. yang menyampaikan meminta kepada pemerintah untuk mengoreksi Iya, iya, iya. asumsi pendapatan 2023 Yang 3,6 yang itu. 3,6 triliun itu. Nah, tapi hanya satu fraksi yang memberikan penyampaian dan rincian secara detailnya. Itu fraksi PDI Perjuangan. Ya. Jadi kami waktu itu membuat pandangan fraksi dan pandangan fraksinya kalau mau dicari juga dan diarsipkan juga masih ada. Aha. Saya masih simpan itu. Pandangan fraksi kita PDI Perjuangan, kita mengambil dasar ada Undang-Undang 17 tahun 2003. Ya. Jadi di situ disampaikan di pasal 20 ayat 3. Jadi DPRD bisa mengajukan
usulan yang berdampak kepada kenaikan pendapatan dan kenaikan belanja. Ya. Itu di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 itu. Di situ ada pasal penjelasannya. Kalau kita buka pasal penjelasan dari undang-undang itu, disampaikan usulan itu tidak boleh kalau memperlebar ruang defisit. Ya. Jadi kalau tidak ada ruang defisit, usulan yang disampaikan tadi sesuai dengan amanat pasal 20 ayat 3 itu dibolehkan sepanjang tidak memperlebar defisit. Iya, iya, iya. Nah, APBD kita 2022 itu tidak defisit. Iya. Malah kita Malah kan ada ada silpa, ya. Ada silpa di tahun 2021-nya kan 500 kita punya. Betul. Jadi makanya saya bilang, nah sementara saya sampaikan, waktu kita sampaikan dalam pandangan itu, APBD kita aja di tahun sebelumnya itu 4,4 triliun. Kenapa kok 2023 asumsinya diturunkan menjadi 3,6? Ini kan jadi lucu. Nah, fraksi PD Perjuangan waktu itu, kalau kita dibilang partai yang oposisi dengan pemerintah, untuk apa kita mendorong pemerintah untuk menaikkan? Nah, apa yang terjadi? Sehingga dalam pembahasan itu dinamis, kita diskusi terkait asumsi pendapatan kita. Dari sini sumber dari sini. Justru bukan 4,4 triliun, Pak. Tapi 5,9 triliun yang kita sahkan. Waktu itu asumsi PDP 4,4 triliun. Iya, kami mengusulkan kalau bisa sama seperti tahun sebelumnya, 4,4. Ya, tapi dalam pembahasannya dinamis, dan waktu itu juga Om BP perlu diingat. Multies kita, pengajuan awal Pak Bupati itu 735 miliar. Oh, 7,3. 735. Nah, ketika pembahasan dinamis yang tadi itu, ada usulan juga termasuk dari fraksi kami itu yang menyatakan 4,4, sehingga Pak Bupati memberikan usulan menaikkan proyek multies itu dari 735 menjadi 1,3 triliun. Nah, kalau kita PD Perjuangan dianggap partai oposisi, ngapain kita mau usulkan itu? Iya. Berdasarkan asumsi tadi, kemudian dirubah. Dia dirubah. Dirubah karena usulan dari PDI Perjuangan, naiklah anggaran. Iya. Jadi itu. Dan itu Pak Om BP, waktu itu yang membacakan tanggapan, kan kami itu memberikan pandangan umum. Pemerintah menyampaikan nota pengantar, fraksi memberikan pandangan umum dari PDI Perjuangan waktu itu seperti yang saat ini. Kalau hari ini narasinya pandangan umum kita itu tidak maluka kita, kan? Kalau tahun 2023 narasi PDI Perjuangan pandangan umumnya adalah kita meminta kepada pemerintah untuk merubah asumsi dari 3,6 triliun menjadi 4,4. Karena yang kita khawatirkan kalau ini tidak dinaikkan, anggaran kita nanti pendapatnya yang besar, maka pendapatan itu tidak bisa direalisasikan karena waktu yang terbatas. Itu khawatir kita. Jadi mintalah tolong. Waktu itu ada jawaban dari pemerintah. Kalau saya tidak salah ingat itu almarhum Pak Jami yang membacakan. Itu pemerintah waktu itu Pak Om BP itu menyampaikan menolak untuk menaikkan. Asisten bidang ekonomi kalau salah. Almarhum Pak Jami yang menyampaikan. Karena saya juga hadir pada saat jawaban dari pemerintah. Jawaban pemerintah sendiri waktu itu menyampaikan karena prinsip kehati-hatian kami tidak bisa menaikkan asumsi. Kan dia menjawab semua pandangan fraksi itu. Pandangan fraksi PDI disebutkan di situ terkait dengan usulan pandangan fraksi PDI Perjuangan untuk menaikkan asumsi pendapatan menjadi 4,4. Maka pemerintah dengan prinsip kehati-hatian tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu dan tetap 3,6. Itu pemerintah sendiri menjawab 3,6. Karena dia sendiri tidak yakin itu akan tercapai. Tetapi PDI Perjuangan tetap ngotot itu. Akhirnya begitu rapat pembahasan, karena PDI Perjuangan kan mengutus 2 orang untuk di Banggar. Pada rapat pembahasan dengan Pak Sekda, itulah yang berubah. Yang berubah, ya ternyata memang disetujui malah menjadi 5,9. Karena ada, nah waktu itu kami PDI Perjuangan mengajukan 4,4 itu ada dasar. Jadi kenapa saya mengajukan 4,4 dan kami mengajukan pandangan? Waktu itu kami membuat presentasi. Presentasi itu kami dasarkan kenapa kami harus berasumsi 4,4. Apa dasarnya? Dasarnya adalah realisasi pendapatan selama 3 tahun berturut-turut ke belakang. Jadi kami ambil data dari Kementerian Keuangan, APBD kita realisasi bukan asumsi. Realisasi 2019 berapa, realisasi 2020 berapa, 2021. Nah, sehingga dengan realisasi 3 tahun ke belakang itu bisa menjadi asumsi kita. Nah, makanya mengambil rata-rata itu kami sampaikan berapa pendapatan transfer, berapa pendapatan asli daerah. Jadi ketemulah 4,4 triliun hasil
Yeah. Analisa dan perhitungan kita di praksi. Dan waktu itu MMP 3,6 ke 4,4 berarti kan ada nambah 800 miliar. Jadi fraksi PDI Perjuangan bukan hanya memberikan kepada pemerintah asumsi dari mana kenaikan itu, tapi kita juga mengarahkan pemerintah kalau ada dari 3,6 menjadi 4, 800-nya mau dipakai apa, kami tuangkan usulan kami juga. Itu kami presentasikan. Salah satu yang kami usulkan waktu itu adalah karena kami dapat SMS dan WA dan komunikasi, rumah sakit kita butuh alat cath lab. Nilainya 25 miliar. Waktu itu itu alat jantungnya? Iya. Waktu itu Ibu Yuwana masih pimpinan rumah sakit kita. Ibu Yuwana menyampaikan, Pak Faisal, kami butuh itu supaya rumah sakit Kudungga itu bisa menangani pasien pemasangan ring jantung. Itu membutuhkan 25 miliar. Jadi makanya dalam usulan, kalau 3,6 ini dirubah menjadi 4,4, maka kami PDI Perjuangan mengusulkan alat cath lab itu untuk dimasukkan di dalam salah satu belanja yang penting. Prioritas. 25. Nah, 25 ditambah 5 M untuk bangunannya. Jadi sekitar 30 M. Dan alhamdulillah itu masuk tahun ini. Nah, yang kedua 800 M itu kemana? Kami sudah alokasikan. Termasuk salah satunya adalah kami minta dari kenaikan itu tadi disisihkan untuk menambah belanja infrastruktur menjadi 1 triliun. Makanya itu tadi multi-years waktu Pak Ardiansah Bupati kita mengusulkan pertama 735 miliar. Makanya kenapa 735 miliar setelah ini anggaran naik menjadi pemerintah 1,3, memberikan surat kepada DPR kembali untuk dinaikkan multi-years itu menjadi 1,3 triliun. Ya kan kalau tidak naik yang 3,6 masih kan nggak mungkin ini naik. Betul. Nah, karena ada kenaikan itu padahal awalnya pemerintah sendiri menolak. Ya, akhirnya berubahlah. Multi-years itu menjadi 1,3 triliun. Dan gimana kita tidak kecewanya itu, Om Epe? Kita tunggu-tunggu itu anggaran multi-years, sementara kita dorong terus kemarin itu untuk jadi. Sampai dengan bulan 7 ini. Itulah makanya kenapa narasi tidak malu ke kita. Kemudian tidak malu ke kita. Jalan berlumpur, tidak satupun koral yang ada di jalan berlumpur itu. Maksud saya, gitu. Kan yang saya singgung, yang saya singgung itu bukan yang 8,1, tapi sementara kita ini sudah mengesahkan 5,9. Di dalam situ ada proyek multi-years. Tapi dengan sampai bulan 7 tidak ada satu koral pun yang menempel di dalam lumpur. Nah, saya mau sampaikan, apakah itu hoax? Enggak hoax karena memang enggak ada kan belum nih. Belum ada yang jalan. Nah, harusnya kalau pemerintah misalkan yang tadi itu premis itu supaya tidak jawab itu dengan ini kan masih banyak yang salah tafsir terkait dengan premis. Nah, ini juga yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan yang menonton podcast ini. Bahwa bukan PDI Perjuangan yang membuat tagar ganti bupati tahun 2024. Ada bahasa di depannya bahwa PDI Perjuangan khawatir jika proyek multi-years kemudian pelayanan masyarakat masih seperti biasa saja. PDI Perjuangan mengkhawatirkan jangan sampai nanti ada tagar bupati yang muncul ganti bupati gitu loh. Jadi gini Pak WP. Saya juga artinya kan saya juga akan ikut kontestasi nih. Saya juga akan ikut kontestasi di Pileg 2024. Artinya konsekuensi dari masyarakat itu ketika misalkan tidak cocok dengan saya atau tidak setuju atau misalkan tidak senang dengan apa yang sudah saya jalankan, maka konsekuensinya masyarakat tidak akan pilih saya. Jadi apa yang disampaikan, yang saya sampaikan itu di dalam pandangan, itu juga sebetulnya koreksi untuk diri saya. Jadi 2024 itu bukan hanya bupati. Artinya legislatif juga akan diadakan kontestasi, itu kan tanggal 14 Februari. Nah, itu juga menjadi cambuk buat saya, Om Epe. Kalau kita tidak bisa menjawab harapan masyarakat, kalau kita tidak dianggap sama masyarakat, tidak bisa menjadi wakil yang baik, ya saya juga kan nggak akan dipilih. Nah, sama bupati, kalau misalkan apa yang tadi saya khawatirkan itu semua tidak dilaksanakan sehingga kepercayaan masyarakat tumbuh. Ini kan kita juga khawatir. Jadi yang saya sampaikan kekhawatiran itu bukan kekhawatiran terhadap bupatinya sendiri, terhadap kita juga. Sebagai makanya saya bilang selalu sampaikan tidak malukah kita gitu kan. Ya kalau tidak malukah kita itu tadi tidak kita jawab semua, termasuk saya juga melaksanakan tugas dengan baik. Masyarakat nanti ujungnya tidak senang dengan apa yang saya lakukan selama saya menjadi DPR,
otomatis kan konsekuensi politiknya tidak dipilih lagi. Jadi gitu. istilahnya itu ada hukuman dari masyarakat hukuman terkait politik. karena kita tidak punya prestasi. Nggak ada prestasi kita kan gitu. Ya. Jadi ya saya kan sampaikan, semoga di akhir katanya Ya kan, betul. semoga ini tidak terjadi Nah gitu. itu dia. Gitu. Nah, kadang memang netizen itu membacanya sepotong-sepotong. Kemudian karena apa ya? Tagar ini merupakan tagar yang luar biasa sehingga yang muncul itu adalah seakan-akan menyatakan Faisal membuat tagar ganti bupati tim tahun 2024. Padahal ada bahasa. Iya, Kemudian betul. ditutup dengan ya semoga ini tidak Ya, terjadi. jadi gini Bang BP, kalau dibilang kenapa kok baru sekarang? Satu-satunya partai yang menolak APBD tahun 2022 itu kan PD Perjuangan. Ya. Jadi kritikan-kritikan kita kepada pemerintah itu bukan baru sekarang dilaksanakan Pak Obi. Tapi kita selalu menyampaikan solusinya yang apa solusi yang harus kita yang harus kita lakukan. Jadi kenapa kok kritikannya mentang-mentang mau pemilu legislatif? Saya ini bayangkan zaman Pak Ismu, Om Epet bisa ditanya lah. Saya ketika pertama kali baru dilantik, ya kan, saya sudah membuat statement. Ada pernah saya buat statement APBD abal-abal. Dan itu sampai saya dikecam oleh seluruh orang itu. Iya, saya zaman masih Pak Bupati, Ibu Ketua DPR-nya, Ibu Ince, Pak Ismu, Bupati. Saya di dalam ruang rapat, itu seingat saya tahun 2020. Dari 2020 saya buat statement itu. Saya bilang ini APBD abal-abal. Nah, kadang kan memang bahwa masyarakat kita kan terlalu pendek ingatannya terkait dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPRD itu. Seakan-akan mereka tidak punya kerja. Nah, ketika mereka bekerja benar-benar, loh, kemana aja katanya 4 tahun selama ini? Kan jadi lucu tuh. Iya kan? Jadi makanya saya nyampaikan itu. Dan itu ketika itu juga jadi gejolak kan, dengan kata-kata itu, jadi gejolak. Akhirnya saya klarifikasi. Apa dasarnya saya menyampaikan APBD abal-abal? Itu saya sampaikan di dalam forum rapat resmi DPR, 40 DPR hadir, Bu Ince ada. Saya sampaikan dan saya buat presentasi slide. Kenapa dasar saya menyampaikan APBD ini abal-abal? Saya sampaikan semua. Dan itu juga menjadi masukan yang baik. Ya, kedepannya pembahasan anggaran kita lebih baik. Gitu. Jadi itu Om Epe. Jadi dibilang kenapa baru sekarang? Kalau dibilang baru sekarang berarti nggak pernah baca media sosial. Baru sekarang juga podcast MBP boleh aktif lagi. Kalau kemarin kan tidak tuh. Nah, inilah pentingnya nih. Karena begini, seperti apa yang saya selalu katakan bahwa kadang media yang kita baca itu kan tulisan tuh. Tidak ada interaktif, tidak ada TikTok di situ. Jadi untuk mengklarifikasi semua apa yang kita bahasakan itu tidak ada sambungnya. Tidak bisa nyambung rasa gitu. Nah, kalau podcast kan apa yang Anda katakan itu dijelaskan bahwa ini A B C D. Sehingga ya masyarakat yang mau paham, yang tidak baper, pasti memahami itu. Oh, ternyata ujungnya ke sini. Betul. Nah, itu. Ya artinya semua itu kan untuk koreksi kebaikan. Nah, kemudian ini kan sudah masuk di triwulan ketiga nih. Kemudian anggaran belanja kita, belanja apa itu? Belanja modal. Belanja modal kita itu kan ada sekitar 1,5 triliun kalau tidak salah. 1,9 triliun. Jadi ini pas Om WP mengundang saya langsung buka data. Jadi saya buka data, kenapa itu yang tadi saya bilang yang kan saya tadi sampaikan tidak ada satu koral pun. Itu coba nanti teman-teman ada saya share juga tuh di grup. Itu terkait dengan realisasi kita sampai dengan bulan ini. Itu yang saya ambil dari mana sumbernya, itu dari DJP, dari website Kementerian Keuangan. Jadi pendapatan daerah kita itu kan diasumsikan tahun 2023 ini 5,9 triliun. 5,9. 2023. Dan berapa yang sudah terrealisasi pendapatan kita dari 5,3 itu MP? Yang sudah terrealisasi dari target pendapatan 5,9 triliun itu sudah terrealisasi 3,2 triliun. Jadi berarti sudah 54% target pendapatan kita 5,9 udah masuk ke kas daerah. Udah masuk kas daerah. Iya. Kalau realisasi kan berarti sudah masuk kas daerah. Dari PAD kita 237 miliar. Berapa yang sudah terrealisasi? Laporannya sampai dengan tanggal 17 Juli, berarti kan kemarin, itu 59 miliar. Berarti sudah 25%.
Nah, retribusi daerah dari pajak daerah 105 sudah masuk 36 M, berarti itu sekitar 34%. Nah, TKDD kita, transfer daerah kita dari pusat, kita alokasinya kita alokasikan 4,7 triliun. Yang sudah terrealisasi itu 2,5 triliun. Jadi sudah 54,9%, hampir 55% sudah terrealisasi. Nah, tapi kalau kita ngelihat belanja modalnya, rencananya kita membelanjakan itu, belanja infrastruktur 1,9 triliun. Yang sudah terrealisasi itu baru 59 M. Baru 59. Baru 59 Ini sudah triliun M. ketiga. Baru 59 M sampai dengan hari kemarin. Yang terlapor di Kementerian Keuangan. Itu berarti baru 3%. Dari dana kasda yang ada. Iya, jadi kita memberikan merencanakan membangun infrastruktur itu 1,9 triliun. Betul. Yang baru terserap sampai dengan hari kemarin, saya cek di Kementerian Keuangan 59 M. Baru 3% yang terserap. Jadi kalau ada kalimat saya tidak malukah kita? Ya harusnya kita malu lah. 1,9 kita sudah sahkan anggarannya. Apakah duitnya ada? Kalau dulu kita ada defisit, duitnya nggak ada. Iya, betul. Ini duitnya ada. Duit kita di kas daerah kita itu yang bisa digunakan itu surplusnya sekarang 1,9 triliun ada di kas daerah kita 1,9, hampir 2 triliun. Tapi tidak bisa digerakkan. Itu bisa digerakkan karena itu sudah yang tidak bisa digerakkan itu silpa kita. Silpa betul. Nah, silpa kita itu kan ada di kas daerah juga. Berapa hasil LHP BPK? 1,5 triliun. Berarti kalau ada sekarang ini dari yang 2023 itu 1,9. Hampir 2 triliun lebih. Kas silpa kita 1,5. Berarti dana di kas daerah kita kan ada 3,5 triliun. Cuman yang 1,5 itu silpa tidak bisa kita gunakan karena nanti setelah kita rencanakan belanjanya di anggaran perubahan baru kita bisa gunakan dana yang 1,5 triliun. Tapi itu sesuai dengan LHP kan sudah ada itu di kas daerah kita. Yang ada di kas daerah, ada di Blut kan? Gitu di. Nah, tapi yang ada sekarang di kas daerah kita yang kita bisa gunakan kalau sesuai dengan laporan ini yang saya tadi sampaikan kan pendapatan kita sudah terrealisasi 3,2 triliun. Yang sudah dibelanja itu totalnya termasuk belanja pegawai. Kalau belanja pegawai kita, ya karena kan gajian nggak bisa ditunda. Betul. Belanja pegawai kita itu dari 1,4 triliun itu sudah terserap 643%. Sesuai aja itu. Karena kan kita gajian nggak mungkin ditunda kan. Betul. Gajian PNS, gajian apa. Belanja daerah kita itu total 5,912. Yang untuk belanja pegawai 1,4. Belanja barang dan jasa 1,9. Hampir 2 triliun belanja modal kita. Nah, belanja modal itulah yang sekarang baru terserap 59 M atau 60 M lah. 1,9 triliun baru terserap 60 M, baru 3%. 3% ya. Sekarang sudah bulan 7. Itulah yang saya bilang, saya khawatir kalau ini ditunda-tunda terus, yang 1,9 ini kan infrastruktur yang diperuntukkan untuk yang seperti tadi saya bilang, mengatasi masalah-masalah itu. Yang Bung Faisal khawatirkan itu tunda-tunda terus. Ini persoalannya apa sih sehingga tertunda-tunda terus? Ini kan kita juga perlu tahu nih. Itulah yang saya bilang kan di bulan 4 Pak Bupati udah menyampaikan kita akan percepat penyerapan anggaran. Kan saya kritik ini kan saya udah sampaikan dari bulan 3. Tanggal 29 bulan 3 tahun 2022. Untuk segera bulan 4 itu Pak Bupati, karena Pak Bupati waktu itu menyampaikan di dalam paripurna ada jalan provinsi wilayah itu minta izin ceritanya disampaikan di dalam rapat paripurna itu PUPR melalui badan jalan nasional itu yang di Balikpapan itu datang ke Pak Bupati minta izin untuk melaksanakan program APBN yang pembangunan jembatan. Disampaikan itu berarti udah jalan nih APBN. Makanya saya sampaikan Pak Bupati terkait dengan permohonan izin, berarti kan APBN udah jalan. Saya minta Pak Bupati waktu itu menyampaikan, silakan kalau bisa percepat. Loh, Pak Bupati menyarankan PU untuk mempercepat, kok dia di anggaran sendiri tidak bisa dipercepat? Artinya waktu itu beliau sampaikan, bisa dicek dari rekamannya. Beliau sampaikan ada badan jalan nasional datang ke kantor saya, meminta izin bahwa akan menutup jalan, kalau nggak salah jembatan itulah, untuk dikerjakan. Jadi saya sampaikan silakan dijalankan kalau bisa dipercepat. Jadi saya kan tergelitik.
Saya sampaikan, saya interupsi lah, saya bilang, Pak Bupati, kalau ada PUPR datang meminta untuk merealisasikan program APBN di tahun 2023, jangan lupa kita juga punya APBD. Iya, iya. APBD sekarang sampai tanggal 29. Waktu itu saya sampaikan sampai dengan tanggal 29. Iya. Maret. Ini juga kita belum ada apa-apa. Hmm. Nah, mudah-mudahan Pak Bupati bisa memberikan ketegasan kepada OPD untuk segera menyerap anggaran itu. Paling tidak di bulan 4 lah udah jalan. Nah, ini kan kita tunggu-tunggu sampai bulan 7. Nah, itulah pertanyaan saya tadi. Kira-kira di mana hambatannya nih? Mungkin Bung Faisal bisa memberikan semacam semacam jalan keluar lah. Hambatannya sebenarnya di mana nih barang? Ya, itulah Pak. Ini kan kendala-kendala seperti ini kan mungkin di pengadaan barang dan jasanya. Padahal kan pengadaan barang dan jasa ini kan sudah selalu seperti itu kan. Iya. Maksud saya, ya kita sampai sekarang saya nggak bisa jawab karena harusnya yang jawab itu kan porsinya pemerintah. Seharusnya. Ya, jadi artinya nanti OMP bisa tanyakan itu ke bagian di eksekutif, tanyakan kenapa kok sampai dengan bulan 7 ini belum jalan-jalan, itu apa masalahnya kan gitu. Saya rasa kan agak sayang juga ya. Permasalahan infrastruktur tidak dibangunkan cuman persoalan karena permasalahan tetek benek yang administratif sifatnya. Ya kan? Saya khawatirnya itu karena persoalan kehati-hatian di administrasi, sehingga ini membuat terhambat. Ya, artinya kalau saya kan gini Om Epe. Kalau dalam prosesnya itu tidak ada yang gratifikasi apa segala macam, kan harusnya ngapain khawatir kan gitu. Kan yang kita khawatirkan itu kalau dalam proses lain itu ada gratifikasi, ya kan. Jadi ya kalau saya sih nggak bisa jawab OPP kalau yang masalah itu. Tadi itu bisa ditanyakan lah sama dari pihak sebelah. Kenapa kok sampai dengan bulan 7 belum terlaksana. Terus saya juga sih sebetulnya nanti di DPR juga kita kan besok ada tanggapan pemerintah. Ya kan? Hari Kamis, tanggapan pemerintah terkait dengan pandangan praksi kita yang kemarin kita bacakan. Harusnya hari tadi, tapi hari tadi tidak terjadi, ditunda hari Kamis. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lah dengan TAPD. Setelah itu nanti ada apa? Kita juga pengen tanyakan kenapa kok ini. Nah itu, sebagai masyarakat Kutai Timur, saya menyerahkan pertanyaan saya ini akan dipertanyakan nanti di rapat paripurna. Iya, sebetulnya sih kalau saya harusnya dari TAPD diundang OMP harusnya mau supaya menjadi counter apa yang saya sampaikan. Iya, betul. Dan paling tidak memberikan jawaban kepada masyarakat kita. Kenapa kok sampai bulan 7 ini pembangunan belum terlaksana? Ya kan? Apa masalahnya gitu? Ya kan, pembangunan infrastruktur kita itu masih belum jalan di bulan 7 ini, apa masalahnya? Nah, yang bisa menjawab itu kan bukan saya. Betul. Ya harusnya dari pihak pemerintah eksekutif. Dari eksekutif eksekutif. Ya mungkin kalau diundang OMP harusnya hadir. Supaya paling tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi mungkin bisa diundang lah. Kadang mereka saya undang tapi tidak berani gitu. Kan artinya kalau saya harusnya kan cuma mereka kan menjelaskan kenapa harus tidak berani kan. Saya juga pernah mengundang Pak Bupati sambil bersolok beliau masih banyak waktu. Iya kan. Tetapi insya Allah pada suatu saat nanti Pak Bupati bisa hadir di sini juga untuk mengklarifikasi semua persoalan yang ada sebenarnya. Sebab ini kan begini, saya melihatnya begini, bahwa orang diam ini menunggu waktu, ini akan jadi bom waktu. Karena masyarakat paham betul bahwa APBD kita besar. Iya kan? Itu yang menjadi beban saya juga sebagai DPR itu, Pak. Kalau kemarin itu antitesa daripada apa yang ada sekarang. Kenapa saya katakan antitesa? Bahwa di periode Pak Ismu KB itu kan nggak ada duitnya. Kita defisit. Kita nggak ada duit. Kita berlebihan. Kita ada duit. Kalau dulu kan zamannya Pak Ismu KB yang pertama kita defisit. 2015, 2016 kan kita defisit karena kita kelajuan ngambil uang yang tahun sebelumnya sehingga dana bagi hasil kita dipotong. Sehingga yang kita rencanakan itu tidak bisa berjalan. Kan begitu. Benar. Nah, sekarang ini duit ada. Nggak jalan itu kenapa kan gitu. Kalau dulu mau jalan nggak ada duit. Bukan mau jalannya, sudah jalan tapi tidak ada duitnya. Sudah dikerjakan semua. Tapi tidak ada duitnya. Ujung-ujungnya apa? Kita berhutang kepada pihak ketiga. Betul. Itu laju itu semua dibangun kan. Nah, yang sekarang ini ada duitnya tapi nggak jalan kan. Jadi berbalik ini. Atau terlalu lama menata ya? Ya, saya nggak paham. Nah, itu kan politis nanti jawabannya. Jadi kalau saya sih harusnya memang dijelaskan. Dan kami juga di DPR juga selalu nanyakan itu. Kemarin
saya kalau nggak salah di bulan 2. Iya, Bulan 2 itu bukan di paripurna. Pada saat pembahasan APBD juga, pengesahan APBD 2023, hampir seluruh fraksi itu juga menyampaikan terkait dengan proses penyerapan anggaran 2023 kalau bisa dipercepat. Coba dicek. Dicek di seluruh pandangan fraksi pada saat pengesahan APBD 2023. Semua fraksi itu memberikan pandangan percepatan. Dan itu terulang lagi kemarin. Semua pandangan fraksi itu inginkan cepat itu. Nah, itu kan akan berdampak pada bergeraknya ekonomi masyarakat. Tukang-tukang kita dapat duit, UMKM kita laku barang bergerak. Nah, kan sementara kan semangatnya, padahal berkali-kali, termasuk Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ada rakor pernah di Balikpapan. Pak Jokowi presiden kita itu mengundang seluruh bupati dengan kita pemulihan ekonomi pasca Covid, diminta APBD itu jangan terlalu banyak diendapkan di dalam kas daerah kita. Kan itu kan kritikan juga Ibu Sri Mulyani kan. Jangan kita kasih anggaran ke daerah besar-besar, tapi anggarannya hanya mengendap di bank. Yang harusnya itu segera dibelanjakan, agar apa? Agar ekonomi berputar di daerah itu kan gitu. Nah, itu. Ini ada persoalan yang menarik juga sebenarnya diangkat oleh Bung Faisal itu. Tidak malu ke kita. Sementara seakan-akan aparat pemerintah daerah ini binteknya di luar. Itu. Ini maksudnya apa nih? Kalau saya sebetulnya sorotannya ngapain kita bintek terus, sementara ini realisasinya belum ada. Itu maksud saya itu kan ini kan terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak ada undang-undang baru, ya kan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah kita sudah punya perda pengelolaan keuangan daerah. Ini kan semuanya kita sudah ada perdanya terkait dengan pengelolaan daerah. Itu sudah dari tahun 2022 kita sudah. Jadi bintek mereka itu saya nggak paham. Nggak paham ya? Ya saya nggak paham binteknya terkait dengan apa karena saya kan nggak ikut. Ya, nah, yang penting saya lihat tuh ada satu dinasti yang bagus juga ya, bisa diapresiasi. Mereka bintek tapi binteknya di sana tak? Ya artinya gini loh ya, Om Epe, kalau menurut saya ya, persoalan administratif kalau menghambat proses pembangunan kayaknya kan nggak terlalu. Jadi terlalu bermasalah ya. Jadi saya berharap sih. Tapi harus diingat juga Om Epe, ada salah satu dalam pandangan praksi kita terhadap ini, itu kan tidak semuanya itu yang diekspos di media. Yang diekspos di media kan yang rame-rame aja itu. Nah, saya suka yang rame-rame kan. Ya. Tapi kalau kita mau mendengar utuh pandangan PDI Perjuangan, nanti saya kirimkan ke Om Epe. Itu yang kita minta juga dalam pandangan umum praksi kita kemarin itu adalah pemerintah harus tetap patuh terhadap mandatory spending. Jadi apa itu mandatory spending? Adalah mandatory spending itu adalah belanja yang dikeluarkan karena ada perintah undang-undang. Jadi kita sebagai DPR ini kan menjadi pengawas agar undang-undang yang itu ada aturan-aturan itu bisa ditetapkan juga di kabupaten. Jadi mandatory spending kita itu ada 4. Yang pertama itu terkait dengan anggaran pendidikan itu harus 20%, anggaran kesehatan 10%, anggaran infrastruktur 25%. Ada yang sering terlupakan itu alokasi dana desa 10%. Jadi alokasi dana desa 10% itu dari APBD? Dari pendapatan daerah dikurangi DAK. Jadi dana transfer dari pusat itu dikurangi dengan DAK, itu 10%-nya dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 itu dialokasikan untuk ADD ya. Alokasi dana desa. Kenapa kami harus sampaikan dan tegaskan itu, Om Epe? Pak Jokowi itu setiap tahun konsen bagaimana desa ini bisa berkembang dengan cepat. Makanya setiap tahun ADD itu kan kita punya dana desa itu kan ada 2 ya. Pendapatan desa itu? Salah satunya ya kan selain dari DD, ADD, PADES dan ada bantuan keuangan provinsi. DD dan ADD. DD itu kan pemerintah pusat mengirimkan. Komitmen Pak Jokowi karena untuk memperkuat desa dan kemandirian desa itu selalu ditingkatkan anggarannya. Makanya karena kami ini adalah bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi juga ya. Maksudnya kita satu partai dan hasil usungan kita. Makanya praksi PD Perjuangan juga pada saat tahun 2024 ini konsen mengawal itu. Jadi ADD 2024 kita minta ditetapkan 10% juga sesuai dengan mandatory spending itu. Nah, apalagi ada koreksi kan sekarang lagi mau dirubah undang-undang desa itu bukan 10%, 15%, ditingkatkan ADD itu. Nah, itu kan
yang kita sekarang sedang perjuangkan, termasuk salah satu yang kami masukkan di dalam pandangan praksi adalah konsentrasi PDI Perjuangan mengawal ADD 10% dari APBD dikurangi dengan dana dak. Ya, sebelum kita akhir ini, ada yang menarik juga itu bahwa APBD kita kan tahun ini kan 2023 kan 5, sekian triliun itu ya. Nah, kemudian di tahun 2024 itu saya dengar itu ada peningkatan lagi sampai 8 triliun itu. Cara berhitungnya kayak apa tuh? Yang tahun depan? Ya. Asumsi pendapatan kita kan yang naik. Ya, ya. Jadi kalau asumsi PAD kita itu masih standar, hanya 245. Ya. Yang naik itu asumsi dana transfer kita, sekitar 7 triliun. Nah, makanya karena dalam nota pengantar kemarin, itu kan tidak dijelaskan secara rinci. Karena pendapatan transfer itu kan banyak itemnya. Ya kan, ada dana bagi hasil PPH, dana haji bagi hasil PBB, itu kan banyak. Cuman di dalam nota pengantar kan belum disampaikan. Itu nanti akan dibahas detail. Seharusnya memang pemerintah ketika menyampaikan nota pengantar, itu harusnya ada rincian. Juga diikutkan, disampaikan. Sehingga kita DPR itu mendapat rincian dari nota pengantar itu. Nota pengantar kan hanya disampaikan saja, tapi rinciannya itu diserahkan ke DPR untuk kita pelajari. Asumsi pendapatan dari mana. Dan itu kemarin belum ada file itu disampaikan. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita bisa minta ke depan supaya kita bisa koreksi di mana naiknya gitu. Jangan sampai salah asumsi, ujung-ujungnya kita sudah menganggarkan, ujung-ujungnya jadi defisit kan gitu, karena nilai transfer tidak sesuai. Gitu. Terulang lagi masa 5 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ya, defisit kan. 8,1. Tapi kalau dari APBD kita 2023, sekarang kan sudah 5,9. Dengan penambahan silpa yang tadi itu mungkin sekitar 1,5, memang APBD kita itu bisa mendekat ke angka 5,9 ditambah 1,7 1,5 berapa itu? 5,97 ya, 7 hampir 8. Makanya asumsinya 8,1 kan. Gitu. Ya, dari mudah-mudahan tahun ini tidak ada silpa lagi. Ya, itu tadi. Saya khawatir kalau tahun ini penyerapan tidak bisa dilaksanakan sampai dengan bulan 7. Nah, kita belum bahas APBD perubahan. Nah, sementara APBD perubahan itu dibahas setelah pemerintah harus menyerahkan dulu realisasi dan prognosis di semester pertama. Nah, itu targetnya akhir bulan Juli. Jadi saya sudah ingatkan di Sekwan, segera diminta ke pemerintah daerah sebelum kita membahas APBD perubahan 2023, itu realisasi dan prognosis segera disampaikan ke DPR. Karena dasar realisasi dan prognosis itulah, laporan realisasi dan prognosis itulah, kita bisa membahas APBD perubahan. Makanya itu targetnya kapan? APBD perubahan targetnya harus disahkan bulan 8. Realisasi dan prognosis paling lambat itu bulan 7. Nah, kita tunggu ini. Ini udah tanggal berapa? Tanggal 19 kan? Nah, mudah-mudahan sebelum akhir bulan 7, pemerintah sudah menyiapkan itu supaya kita kelihatan. Kalau pemerintah itu menyerahkan realisasi dan prognosis itu OMP, itu akan tergambar semua program. Kalau di sini kan yang saya sampaikan tadi itu global. Global, betul. Ya kan? Belanja modal hanya 59. Tapi kalau dari pemerintah laporannya nanti sudah rinci terima, dia. Sudah rinci. Betul. Program ini berapa yang terrealisasi, program ini berapa yang terrealisasi. Makanya mungkin aja dari program ini yang terrealisasi hanya BIMTEK-nya itu tadi. Program itu BIMTEK-nya yang terrealisasi, infrastrukturnya belum kan gitu. Bisa jadi kan begitu. Nah, kita nggak bisa itu karena belum ada laporan. Betul. Tapi insya Allah kalau saya udah sampaikan ke Pak Sekwan dan teman-teman DPR juga, kepada pimpinan juga melalui praksi, ya saya sampaikan agar realisasi dan prognosis pemerintah daerah itu bisa diterima oleh DPR paling lambat bulan 7. Gitu. Oke, baik Bung Faisal. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyatakan bahwa mudah-mudahan saja daerah kita ini dengan anggaran besar, betul-betul perencanaan pembangunan itu bisa direalisasikan secepatnya agar supaya perekonomian masyarakat kita meningkat. Nah, kemudian statement terakhir dari Bung Faisal terkait dengan apa yang kita bahas ini. Ya, jadi saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa apa yang pandangan praksi itu adalah pikiran praksi kita yang disampaikan secara resmi dan sah. Jadi artinya itu pandangan dan pikiran dari praksi kita berdasarkan fenomena di lapangan itu kita tuangkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi harapan kami dari praksi PD Perjuangan, pandangan dan penyampaian yang disampaikan itu jangan hanya dimaknai secara tekstualnya, tapi yang harus dipahami adalah
isinya. ya. Ya. Kontennya. Ya, jadi kalau teksnya wah ini semacam Ya. tidak malu ke kita, Ya, tidak malu ke ya, kita. ya. Ya itu kan sebagai dari ekspresi. Betul, Tapi betul. intinya apa yang saya sampaikan, tolong ke depan dengan APBD yang besar, pelayanan kependudukan itu dipermudah. Kalau bisa 1 jam bisa selesai, Ya. itu lebih baik. Dan itu akan membanggakan kita semua sebagai pelayan rakyat, ya kan? Yang kedua yang kita sampaikan, dengan APBD yang besar ini mudah-mudahan infrastruktur itu terus kita benahi. Dan ini semangatnya Pak Bupati juga. Kami di DPR selalu mensupport dan mendorong itu dari sisi anggaran. Artinya tidak pernah kita mempersulit itu. Ya, tapi tolong bekerja sama ke semuanya, termasuk pelaksana teknisnya segera. Jadi maksudnya kalau ada anggaran baru belajar untuk mengingatkan itu kan, aduh. Apalagi kan beliau berdua ini kan sudah. Iya, dia bilang, wah nggak bisa ini karena ada regulasi yang harus dipelajari, regulasi. Aduh, masa sih udah ada anggaran baru mau belajar? Kemarin itu ngotot-ngotot minta multi-years kan gitu. Artinya harusnya kalau dikasih itu segera harus gitu loh, karena sudah ada. Dia minta harusnya secara SDM sudah siap gitu. Ya, itu yang kita harap ke depan seperti itu. Dan yang ketiga yang saya titip pesankan itu MPP. Saya sampaikan, pembangunan infrastruktur jalan itu perlu proses, Om. Kenapa? Karena harus direncanakan, harus dimasukkan anggarannya, perencanaannya, ini juga pelaksanaan juga infrastruktur pasti memerlukan itu, ya kan? Tapi kalau pelayanan kesehatan, Om YP, itu sepertinya tidak perlu infrastruktur. Jadi misalkan contoh, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kan Paskes tingkat 1 kita itu kan semuanya hampir pemerintah daerah yang punya. Artinya tidak perlu infrastruktur seperti harus direncanakan apa, kan melayani itu kan dengan hati. Dan komitmen bahwa memang pelayanan harus dilakukan terbalik meskipun itu adalah pasien BPJS. Dan itu bisa langsung dilakukan. Ya, merubah masyarakat Kutai Timur yang tidak punya BPJS untuk menjadi memiliki BPJS dengan program UHC, itu 2 jam bisa selesai. Nah, pelayanan-pelayanan seperti itu yang tidak memerlukan perencanaan terlalu panjang, tolong dieksekusi cepat. Yang saya pesankan kembali Om WP, yang kita inginkan itu seperti kasus di rumah sakit Sangkulirang, itu tidak boleh lagi terjadi. Nggak boleh lagi terjadi praktek-praktek mistis, bisnis di saat di tengah kesulitan orang lain. Itu bayangkan Om Epe, itu yang tanggal 21 itu sebetulnya pasiennya belum sehat, Om. Jadi dia memutuskan karena tahu ini tidak dijamin BPJS, dia memutuskan tanggal 21 itu untuk keluar. Pada posisinya masih sakit. Masih sakit. Siannya. Tapi dia bilang, kalau saya bertahan di situ, Pak, bisa sampai 10 juta uang habis. Jadi yang tadinya dia sakit bukan sehat malah tambah sakit, kepikiran itu. Jadi maksud saya, kita tidak mau lagi ada masyarakat Kutai Timur memikirkan kesehatannya untuk sehat. Karena dia terganjal pemikirannya untuk sehat, atau misalkan tersandung pemikirannya untuk sehat hanya karena memikirkan biaya yang akan ditanggung. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi semangat kita, dan saya rasa itu mungkin Om. Oke, baik Bung Faisal. Tidak malukah kita adalah bahasa rasa yang lahir dari pikiran. Ini narasi yang luar biasa agar supaya kita atau mereka yang menjadi penyelenggara di daerah ini betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Kabupaten Kutai Timur di tengah menggulungnya uang. Kemudian tidak perlu khawatir terkait dengan tagar ganti Bupati 2024. Dalam teori politik, bahwa ketika Anda berprestasi, maka yakinlah bahwa Anda akan masih tetap dipilih oleh rakyat. Tagar ganti Bupati 2024 itu ada bahasa yang disampaikan, atau ada kata, atau ada frase yang disampaikan oleh Bung Faisal, bahwa jika pelayanan dasar masyarakat masih saja selalu terlambat dilakukan, maka dikhawatirkan akan muncul tagar Bupati, ganti Bupati tahun 2024. Semoga itu tidak terjadi, agar supaya di dalam demokrasi kita aman-aman saja. Siapapun yang ingin bertarung, silahkan bertarung, tetapi bertarung dengan cara-cara yang baik. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.